Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin? Saya aja Ibu. Oke, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat Ibu. Jadi pada hari ini Ibu ingin melakukan bimbingan kelompok yang selanjutnya. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan perkenalan, Ibu juga sudah jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi langsung aja ya. Nah, sebelum masuk ke kegiatan kita, sebelum masuk ke materi kita, Ibu ingin melakukan games terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nama gamesnya adalah Dartis. Nah, ini adalah papannya dan ini adalah dartnya. Nah, setiap kalian nanti akan mendapatkan 2 dart yang nantinya akan kalian lemparkan ke dalam sini. Nah, ini tuh kalian secara bergiliran ya, siapa yang nanti akan lebih dekat ke pertengahan ini atau malahan di tengah ini. Nanti kalian akan melakukan lemparan kedua, dan lemparan kedua itu nanti yang akan menentukan apa materi kita. Oke, mungkin bisa dibagikan dulu ya ininya. Sialan ini. Oke. Siapa duluan yang mau ngelempar? Ayo, siapa dulu yang mau lempar? Siapa ini? Aku aja ya. Ya, sembarang deh. Ya, mana-mana. Makan. Oke, selanjutnya. Oh, Lempar guys. Nih, di sini kan tadi. Rahma deh kayaknya. hah? Oke, siapa nih? Rahma ya? Rahma. Oke, karena Rahma yang lebih dekat, jadi Rahma melempar untuk yang kedua kalinya. Nih, Rahma lempar dulu ya. Jangan beda. Nggak apa-apa, kalian cuma sendiri. Rahma pilih yang mana? Ini atas ya. Atas itu materi ke slide berapa? 3. Ini kita lihat slide 3. Oke, jadi di slide 3 itu ada perbedaan kuliah versus kerja. Nah, jadi perbedaan kuliah dan kerja itu ada banyak ya. Yang pertama, kalau kerja itu dia memiliki penghasilan sendiri, sedangkan kuliah menambah beban pengeluaran. Ini sudah jelas sekali ya. Kalau misalnya kuliah tentu pasti kita akan menambah beban pengeluaran di keluarga kita. Apalagi kalau misalnya kuliah kita itu UKT-nya itu tinggi ya. Nah, sedangkan kerja itu malah memiliki penghasilan sendiri. Karena kita bekerja ya kita mendapatkan gaji. Kemudian yang terakhir adalah jika kerja jenjang karir tidak sebaik lulusan sarjana 1, sedangkan kalau kuliah jenjang karir lebih jelas. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Paham Ibu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan games lagi untuk menentukan materi kedua. Ya. Oke. Baik, kamu. Nih, lagi ya.
Yang duluan. Coba. Lanjut coy. Aduh, santai aja dong. Oke, siapa yang siapa? Yang kuning ini siapa? Iya kah? Iya, berarti IPA harus melakukan lemparan yang kedua. Nih. Oh iya. Yang oh my god. Oke, pegang mana? Bawah. Itu ini sama juga kayak slide yang pertama ya. Iya enggak? Iya. Jadi yang atas aja ya. Slide pertama dan kedua. Nah, jadi materi yang akan kita bahas adalah pengertian kuliah dan kerja. Nah, jadi kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan pilihan jurusan. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan kita akan kemana setelah lulus, nah kemudian juga kita sudah menentukan jurusan kita, pasti kita akan memilih kuliah seperti itu. Nah, untuk memulai kuliah juga kita banyak pengorbanannya, tidak hanya menghabiskan waktu tetapi juga menghabiskan biaya, tenaga, dan lain-lain. Kemudian adalah pengertian pekerjaan. Jadi pekerjaan itu ada artinya ada dua, ada dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam arti luas, pekerjaan adalah suatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar, seperti itu. Kemudian Lempar. siapa? Dia kah? Wih, mantap. Oke, jadi Rahma kan. Berarti Pak harus lagi. Oke. Mana nih? Oke, kita lihat dulu ya. Dia itu di saat tujuan kuliah dan kerja, ya. Jadi selanjutnya adalah tujuan kuliah dan kerja. Nah, jadi tujuan kuliah itu yang pertama adalah mencari ilmu. Nah, di mana di sini pasti jelas sekali ya bahwa kita kuliah. Jadi tujuan dari kuliah adalah yang pertama adalah mencari ilmu. Nah, ini benar sekali ya bahwa tujuan kuliah adalah mencari ilmu. Kalau bukan mencari ilmu, terus kita untuk apa melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menambah teman. Nah, di kuliah pasti kita akan mendapatkan teman-teman baru. Kalau misalnya di SMA, di SMP kita hanya mendapatkan teman satu daerah, mungkin di kuliah kita juga akan mendapatkan teman dari luar daerah. Kemudian yang ketiga adalah mencari pacar. Nah, mungkin sudah ada nih yang jenuh sama cowok-cowok di Berau ya kan. Nah, kemudian kalian kuliah itu untuk mendapatkan pacar tapi di luar Berau seperti itu. Kemudian adalah mencari pergaulan. Nah, tentu saja kita kuliah itu tujuannya adalah mencari pergaulan. Contohnya nih, pergaulan seperti apa sih? Seperti grup diskusi, pergaulan rohis, pergaulan yang semuanya berdampak negatif untuk kita. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan minat bakat untuk mendapatkan nilai, dan yang terakhir adalah mendapatkan wawasan. Kemudian
tujuan kerja adalah demi kesejahteraan sesama manusia, mengelola alam dan memanfaatkannya sebaik-baiknya ya. Nah, jadi tujuan dari kita kerja itu sebenarnya untuk apa sih, Bu? Nah, jadi tujuan kita untuk kerja adalah tentu saja untuk mendapatkan kesejahteraan. Jika kita mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang, pasti hidup kita akan sejahtera. Bayangin aja deh, kalau misalnya kita tidak mendapatkan duit, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan penghasilan, kita bisa belanja itu dari mana? Kan seperti itu. Kemudian adalah untuk mengelola alam. Nah, tujuan kita kuliah adalah tujuan kita kerja adalah untuk mengelola alam, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengelola alam, ya kan? Kemudian adalah memanfaatkannya sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian, ini materi yang terakhir nih. Solusi ingin kuliah namun tidak memiliki dana. Nah, di sini ada nggak yang pengen kuliah sambil kerja? Ayo, ada nggak di sini? Ada. Mungkin ada yang nggak ada ya. Nah, jadi solusi ingin kuliah namun tidak memiliki dana itu kita bisa bekerja sambil kuliah. Nah, tapi ini memang agak sulit ya dilakukan untuk kita yang berkuliah, karena kita sulit untuk manajemen waktu kita, belum lagi untuk kuliah, belum lagi untuk kerja, belum lagi untuk ngerjain tugas, belum lagi untuk organisasi. Jadi memang bekerja sambil kuliah memang agak sulit, tapi ya memang itu salah satu solusi untuk kita bisa berkuliah namun tidak memiliki dana. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan pinjaman pendidikan. Nah, jadi sebenarnya banyak ya bank-bank yang meminjamkan dana untuk kita berkuliah. Ada BNI Cerdas, BRI Kredit Mahasiswa, ada KTA Kim Niaga, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan program beasiswa. Nah, jadi banyak ya orang-orang yang masuk kuliah itu menggunakan program beasiswa gitu. Jadi dia ini banyak melakukan program beasiswa walaupun dia tidak mempunyai biaya yang cukup, tapi dengan program beasiswa ini mereka tetap dapat berkuliah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin itu saja materi dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Karena tidak ada, mungkin bisa Ibu akhiri. Nah, sebelum Ibu akhiri, mungkin bisa menyampaikan perwakilan kesan dan kesannya selama melakukan bimbingan kelompok ini. Ayo, ada yang bisa? Jadi kesan dan pesannya adalah pembelajarannya bagus dan juga menambah wawasan, dan kedepannya mudahan aja bisa lebih baik dan lebih menambah wawasan lagi. Terima kasih ya Ana. Ya, karena Ana sudah menyampaikan kesan dan pesan kita pada hari ini. Jadi jadi bimbingan kelompok kita akan segera berakhir. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan bahwa Ibu sudah memberikan laporan penilaian, lembar penilaian di grup kalian, yang dimana kalian wajib untuk mengisinya dan mengumpulkannya kepada Ibu, seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.